selamat datang kembali dengan kami dari Shell SBM ITB. Hari ini kita akan membahas tentang apa, Hana? Training and Development. Apa tuh Training and Development? Jadi kita nih sebagai orang-orang yang pengen punya usaha sendiri itu penting banget buat belajar yang namanya Training and Development. Karena nanti kita bakal kerjasama sama banyak orang. Kita tuh harus bisa mengelola mereka dengan baik. Betul. Dari segi perekrutannya juga gitu. Ini berhubungan dengan psikologi sebenarnya kan. Makanya karena kita mau belajar tentang itu, hari ini kita ngundang orang yang udah pengalaman lah ya di bidangnya. Praktisi lah, praktisi. HR. Marta Tilaar. Nah, ada namanya siapa, Bil? Kamita. Selamat pagi, Kamita. Halo, selamat pagi Hana dan Nabil. Thank you loh udah dikasih kesempatan untuk datang di acaranya Chill SBM. Keren banget nih kalian ya. Terima kasih. Kita loh yang terima kasih sebenarnya, Kak. Oke. Ya sama lah, kita saling sharing ya hari ini ya. Buat teman-teman yang menonton juga kan. Iya. Oke. Perkenalan diri dulu, Kak, dari Kamita. Boleh deh, boleh. Oke, teman-teman, perkenalkan, saya Mita. Jadi aku di sini praktisi HR ya, gitu. HR di Marta Tilaar Group, gitu. Jadi kurang lebih di Marta Tilaar Group ini udah berkecimpung kurang lebih berapa ya? 3-4 tahun. Wah, udah lama banget ya. Pengalamannya udah lumayan lah ya, bisa di-sharing-sharing. Kalau mungkin 3 tahun tuh masih baru-baru, kalau udah lebih dari 3 tahun itu udah pengalaman banget nih, udah jam terbang tinggi nih. Aduh, jam terbang tinggi ya. Misalnya nih ya, bantu-bantu kita nih sharing sama teman-teman semua. Oke, nanti kita sama-sama sharing nih. Mungkin ada beberapa yang bisa aku sharing praktis di perusahaan itu seperti apa gitu. Sesuai pengalaman Kamita sendiri betul, tentunya betul, kan. Betul. Apa sih Training and Development tuh, Kak? Coba jelasin ke kita nih, Kak. Iya, kita bicara dulu Training and Development ya. Jadi Training and Development itu salah satu part dari human resource gitu. Jadi HR. Human resource itu HR gitu, di mana training and development ini fokus pada rancangan terhadap edukasi pada karyawan-karyawan gitu. Jadi proses edukasi ini kita mengharapkan adanya perubahan yang lebih baik gitu, baik dari segi skill, knowledge dan juga attitude-nya gitu sih, Nabil dan Hana. Itu berarti di orang masuk tuh gimana caranya mereka progres berkembang terus menerus gitu. Betul gitu, karena kan orang yang masuk di perusahaan itu mungkin ada yang fresh graduate, ada juga yang mungkin udah pro hire dari perusahaan-perusahaan lain tuh gitu. Jadi bagaimana kita memastikan orang-orang yang baru ini bisa on track dengan kebutuhan dari perusahaan dan tujuan dari perusahaan kita gitu. Nih, Kak, kan namanya tuh Training and Development, jadi ada N-nya. Itu berarti 2 hal yang beda ya, Kak? Oh iya, sebetulnya mereka tuh saling keterkaitan, cuman jadi ada sedikit perbedaan sih gitu. Jadi mungkin langsung dibahas terkait dengan trainingnya dulu ya gitu. Training gimana tuh? Jadi kalau training itu kita fokusnya lebih pada pengembangan jangka pendek gitu, pelatihan-pelatihan jangka pendek. Jadi kayak apa sih yang betul-betul kita butuhkan untuk menjalankan operasional saat ini. Jadi fokusnya di saat ini gitu. Sedangkan kalau development itu lebih ke pengembangan secara jangka panjang gitu. Mungkin 3-5 tahun ke depan. Contohnya nih ya, aku kasih contoh. Kalau misalkan training itu untuk apa ya, teman-teman sales gitu, sales marketing gitu. Jadi kalau training itu lebih ke product knowledge yang dia butuhkan saat ini apa gitu, untuk mereka menjual produk-produk atau jasanya mereka gitu, itu training. Sedangkan kalau development itu gimana kita merencanakan si orang ini dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu, karena kan tidak mungkin dia ada di posisi yang sama dari awal masuk sampai nanti akhir gitu. Pasti kan harapannya akan ada jenjang karir seperti itu sih. Naik terus ya. Gitu. Betul gitu. Dan tugas dari development ini lebih ke bagaimana kita mempersiapkan orang-orang ini agar bisa tumbuh seiring dengan berjalannya perkembangan perusahaan dan perkembangan bisnis. Kalau MT gitu masuk ke development berarti ya? Iya, betul banget. Kalau MT itu seperti lebih ke development gitu. Jadi gimana dari fungsi manajemen di atas itu mereka mempersiapkan untuk 3-5 tahun ke depan calon-calon manajer gitu, kayak gitu sih. Persiapannya tuh banyak banget ya. Betul. Kalau si development itu banyak hal yang emang harus dipersiapkan dari jauh hari gitu. Betul. Jadi mungkin kalau development bisa dibilang hasil yang bisa kita lihat itu lebih ke jangka panjang gitu sih. Berarti itu dari perekrutannya juga dinilai ya?
Oh iya, kalau perekrutan memang itu awal dari proses karyawan masuk ke perusahaan kan ya. Nah, lalu di-maintain lah gimana caranya orang ini agar tetap align dan on track dengan kebutuhan perusahaan itu melalui training and development gitu. Kak, biar ada gambaran nih dari awal banget rekrutmen sampai jangka panjang itu urutan training and development-nya ada apa aja sih? Oke, sebetulnya sih mungkin praktis agak berbeda ya di setiap perusahaan gitu karena tergantung dari culture dan dari perusahaannya masing-masing. Cuman di perusahaan yang selama ini aku bekerja itu lebih ke misalkan ketika ada karyawan masuk otomatis ada onboarding ya gitu. Gimana karyawan ini bisa memahami job desk-nya apa, terus bisa blend dengan culture kita gitu. Itu kan butuh pemahaman dan juga training gitu. Itu yang pertama, onboarding gitu. Kemudian during the process gitu, selama mereka menjalani pekerjaan itu otomatis ada skill-skill ataupun knowledge ataupun attitude yang harus di-upgrade gitu. Harus dikembangin seperti itu. Nah, di situ terjadi proses training lagi gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan ditanya training itu kapan? Ya selama karyawan itu ada. Selama di perusahaan itu ada orang, otomatis training and development itu pasti ada. Jadi gitu butuh ya, penting banget ya training. Iya, penting banget, penting. Apalagi di perusahaan itu ya. Untuk jenjang karir yang lebih baik gitu kan. Iya, gitu. Tapi Kak, ini mungkin pertanyaan banyak orang juga ya. Lebih penting mana sih, skill atau attitude? Oke, kalau ditanya lebih penting mana skill atau attitude, sebetulnya ada 3 komponen nih untuk menjadi seseorang atau orang itu bagaimana sih punya kompetensi yang bagus. Itu ada 3 aspek. Yang pertama skill, yang kedua knowledge, yang ketiga attitude-nya gitu. Kalau ditanya, balance ternyata ya? Iya sebetulnya harus balance gitu. Cuman kalau ditanya lagi, sebetulnya mana yang berpotensi untuk bisa kita ubah gitu sebagai training and development gitu. Memang kalau attitude ada sedikit kita disayangkan, itu tuh trait yang memang cenderung tetap gitu dalam setiap orang gitu. Jadi kemungkinan besar untuk merubahnya agak sedikit sulit, walaupun bisa gitu. Jadi sebetulnya attitude ini penting, cuman sayangnya itu tidak semudah skill dan knowledge yang bisa kita tambah lagi atau ubah gitu. Nggak bisa dirubah 100% ya? Attitude itu cenderung menetap gitu, cenderung menetap ya. Walaupun seiring berjalannya waktu, kalau misalkan itu memang dilakukan secara konsisten, ada kemungkinan untuk berubah gitu. Kita nggak bisa pungkiri ya, attitude orang-orang tuh kan beragam. Betul. Gimana tuh kita menempatkan orang ini dengan kekurangan ini, kita gabung dengan orang yang juga punya kekurangan lainnya gitu, itu gimana Kak memanage-nya gitu? Oke, itu mungkin nanti jadi ini ya, jadi PR banget buat teman-teman HR yang di luar sana, atau mungkin kayak teman-teman entrepreneur nanti, gitu ya sebagai entrepreneur, pasti itu jadi pelajaran yang sangat lumayan agak besar gitu, karena sebuah perusahaan tidak mungkin dengan satu kepribadian atau dengan satu attitude yang sama gitu, seragam, karena pasti setiap orang itu punya uniqueness-nya masing-masing gitu. Cuman gimana caranya, memang kita yang harus kuat itu sebagai entrepreneur harus tahu dulu, culture-nya di perusahaan gue itu apa nih gitu. Jadi culture jadi paling pegangan. Betul gitu. Jadi ketika kita hiring pun proses rekrutmen, kita bisa cari nih orang-orang yang punya attitude kurang lebih bisa match sama culture-nya kita gitu. Karena balik lagi, karena attitude tadi tidak semudah itu untuk kita ubah gitu. Jadi mungkin nggak sama juga sih sama culture kita, cuman ada yang mirip lah, tapi bisa match ya gitu, atau ada irisannya gitu. Karena kalau misalkan terlalu jauh banget, susah khawatirnya nanti batin juga nih untuk perusahaan, tapi batin juga untuk karyawannya itu sendiri. Contohnya gitu. Gimana sih Kak? Maksudnya ada contoh realnya nggak Kak, culture perusahaan A kayak gimana, terus si karyawan yang dibutuhin tuh kayak gimana sehingga bisa dibilang match? Ada contoh realnya nggak Kak? Karena beda perusahaan, beda culture kan. Contohnya gimana tuh Kak? Gini, contohnya ya, mungkin perbedaannya gini, ada culture perusahaan yang betul-betul profesional banget gitu. Jadi gue nggak peduli sama komunikasi antara atasan bawahan, gue nggak peduli dengan intensitas sosialnya, yang penting semua adalah output.
Ada perusahaan yang seperti itu, tapi ada juga perusahaan yang oh iya ada kekeluargaannya, ada toleransi yang lebih besar gitu. Otomatis orang yang sepertinya supporter gitu, perasa sepertinya lebih cocok untuk di kekeluargaan gitu. Walaupun bukan berarti dia nggak bisa di perusahaan yang strict banget gitu ya gitu, bisa aja sih, cuman mungkin akan ada gesekan-gesekan yang tidak sesuai gitu, maksudnya kayak batin banget. Iya, dari awal harus sudah saling tahu nih, ini tipe perusahaannya seperti apa, kita itu orangnya seperti apa gitu. Cara ngenalin culture ke orang-orang baru itu gimana? Oke, culture biar sebetulnya tahu, kita match gitu. Sebetulnya itu mungkin lebih di hiring proses ya. Lebih di hiring proses sebagai recruiter, otomatis dia harusnya cukup tahu gitu dengan budaya-budaya di perusahaan itu seperti apa. Jadi ketika proses hiring pun, ketika proses interview gitu sudah bisa nih kerasa oh ini masih bisa satu frekuensi atau enggak, atau benar-benar total jauh, bisa juga kayak gitu. Kita harus dari hiringnya sih ya. Berarti balik lagi, berarti yang utama tuh skill atau attitude dulu yang dilihat? Oke, kalau misalkan dibilang skill atau attitude tergantung dari kebutuhan juga sih, nggak bisa karena itu satu komponen yang betul-betul saling berkaitan satu sama lain gitu. Cuman kalau misalkan ketika hiring itu memang attitude-nya sudah jauh gitu, sepertinya langsung skip aja. Gitu sih kalau misalkan kami. Soalnya kan ada nih beberapa kasus, aku belum punya pengalaman kerja sih, tapi mungkin dari contoh kalau berorganisasi atau kepanitiaan ada orang yang mungkin attitude-nya nggak begitu bagus tapi skill dia tuh keren sehingga outputnya tuh tercapai. Cuma ya selama prosesnya jadi mungkin banyak gesekan meskipun outputnya tercapai gitu. Jadi lebih mending selama prosesnya enak tapi mungkin outputnya kurang atau mendingan yang selama prosesnya nggak enak tapi outputnya kecapai gitu. Mending mana sih Kak? Itu setiap perusahaan pasti beda-beda ya. Ada kalau misalkan perusahaan yang ya nggak peduli lah gitu, yang penting output semuanya gitu ya. Oke, skill menjadi nomor satu gitu. Cuman ada juga mungkin nggak hanya dari perusahaan aja ya, user juga kan beda-beda ya. Ada atasan-atasan yang dia mempedulikan yang penting hubungan, ada yang mempertimbangkan hubungan, tapi ada juga yang itu nggak peduli. Culture berarti. Iya, itu. Balik lagi ya. Emang image perusahaan tuh culture sebenarnya kan? Iya, jadi culture-nya itu harus kuat juga sih gitu. Tapi mungkin untuk perusahaan-perusahaan baru bisa sambil berjalan gitu membentuk culture itu. Tapi kalau misalkan kebetulan di tempatku udah cukup lama, udah 50 tahun, jadi culture-nya udah lebih kebentuk. Kalau buat kita yang mau punya usaha baru, cara ngebentuk culture itu gimana tuh Kak? Mungkin tergantung. Ini kan kalian sebagai entrepreneur ya, otak dari semuanya gitu, benar-benar top dari manajemen gitu. Sebenarnya kalian sendiri mau apa, tujuannya mau seperti apa gitu. Gimana ownernya berarti ya? Iya, bisa juga. Realisasinya dari sikap kita atau mungkin ada tertulis atau apa gitu? Bisa dituliskan, biasanya sih kayak ada value dari perusahaan kita, value perusahaan biasanya. Tapi ini kan dari karyawan itu, misalnya mungkin perusahaan besar ya, merekrut orang yang fresh graduate misalnya. Iya. Cara mendidiknya dari nol gimana sih biasanya? Oke, kalau fresh graduate, sebetulnya sih mau fresh graduate mau pro hire juga dalam masuk perusahaan baru, otomatis semuanya jadi hal yang baru ya, karena seperti culture yang baru, mungkin tipe pekerjaannya bisa jadi kalau jabatannya sama bisa jadi sama, cuman kan teknis pasti ada perbedaan gitu antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya gitu. Dan juga mungkin kita juga perlu bridging mereka ke perusahaan ini dengan training gitu. Tapi kalau goalsnya meleset gimana tuh biasanya? Goalsnya meleset itu gimana nih Nabil maksudnya? Kalau misalnya nih orang targetnya harusnya segini nih, taunya nggak kalau pernah sampai segitu gitu. Oh iya pasti training and development itu pasti nggak semulus itu ya. Misalkan goals kita adalah pengen beres training, self achievementnya naik misalkan 50% gitu, ternyata nggak segitu ya, kita perlu ada evaluasi juga. Makanya training and development itu bukan hanya satu kali beres gitu, tapi itu proses yang akhirnya menjadi siklus gitu, mulai dari analisis kita terhadap permasalahannya atau kebutuhan trainingnya itu apa, terus kita nanti terus nanti kita melaksanakan trainingnya itu sendiri, terus kita juga desain juga metodenya seperti apa sampai akhirnya implementasi. Nanti di akhir itu kita ada evaluasi gitu. Evaluasi itulah yang tadi mungkin ini
proses training ini berhasil atau gagal sih gitu. Ketika ini berhasil, oke, gimana cara maintainnya gitu. Ketika ini gagal, oke, apa yang harus diperbaiki gitu. Misalkan diperbaikinya apakah dari segi trainer, apakah dari segi metode gitu. Metodenya yang tidak cocok dengan audiensnya gitu, atau memang itu bukan kebutuhan audiens gitu. Itulah makanya fungsi dari evaluasi itu gitu. Evaluasi ini sangat banyak kalau kita bicarakan ya, mulai dari gimana evaluasi terhadap respon mereka, reactionnya terhadap training itu, terus bagaimana proses belajarnya, terus bagaimana juga hasil di akhir resultnya itu seperti apa gitu. Stepnya banyak ya ternyata. Iya makanya kalau training itu bukan satu, misalkan kita ngadain training, oke, acaranya selesai, oke, beres. Berkelanjutan ya. Berkelanjutan gitu, karena mungkin kegiatannya beres hari ini, cuman sebetulnya impact kan yang pengen kita lihat itu impactnya terhadap perusahaan itu seberapa besar gitu. Ketika itu tidak memiliki impact apapun, kita harus evaluasi apa kesalahannya gitu. Kalaupun kita ada impactnya, oke, bagaimana kita maintain nih impact yang sudah bagus ini gitu sih. Jadi memang nanti siklusnya akan jadi training analysis yang baru lagi, need analysis yang baru lagi gitu. Kan training tuh selalu berkelanjutan ya. Udah gitu kan orang-orang yang di training tuh beda-beda ya. Ada yang staff, senior staff, terus kepalanya. Itu training yang dikasih tuh beda-beda berarti jenisnya juga. Oh iya, tentu saja tentu beda-beda ya. Kayak misalkan admin, misalkan admin sales sama manager sales, otomatis training yang kita kasih akan beda dong sesuai dengan kebutuhan dari operationnya mereka gitu. Misalnya admin, sebetulnya kan dua-duanya sama-sama bicara tentang data, bagaimana bicara tentang data dan bagaimana penjualan gitu kan. Cuman memang beban kerjanya pun berbeda gitu, otomatis training yang harus kita deliver pun berbeda gitu. Antar jabatan misalkan sama-sama sales tapi bagian kepalanya sama staffnya itu trainingnya beda juga. Dan developmentnya juga beda ya. Beda juga gitu. Trainingnya misalnya gini, kalau misalkan staff itu, ini kan kita training itu ada training hard skill sama training soft skill gitu ya. Hard skill itu misalkan kemampuan-kemampuan yang motorik lah gitu atau kasar gitu. Nah jadi hard skillnya misalnya kalau misalkan admin cukup bisa Excel, ini sebagai contoh ya, cukup bisa Excel, bagaimana pengelolaan data di Excel gitu. Tapi kalau misalnya si manajernya otomatis lebih tinggi daripada itu kemampuannya, managerial levelnya, mungkin gitu. Iya, kayak manajerialnya tuh lebih bukan hanya bisa proses di Excel aja, tapi bagaimana dia bisa menganalisa dari data-data sales yang adminnya itu kumpulkan gitu. Kalau adminnya kan lebih ke ya Excel lah mungkin ya gitu. Kalau misalkan gitu ya. Kalau misalkan manajerialnya lebih tinggi lagi, gimana cara menghubungkan antara satu data dengan data yang lainnya gitu. Terus gimana strategi, dia bicaranya lebih pada strategi kan. Kalau admin mungkin tidak setinggi itu gitu. Berarti memaksimalkan potensi yang ada ya. Iya gitu, itu baru hard skillnya. Kalau soft skillnya contoh admin memang butuh soft skill komunikasi. Ya kita di perusahaan semua pasti butuh komunikasi ya. Cuman mungkin level admin lebih pada admin kan biasanya staff ya gitu, gimana cara dia koordinasi dengan satu timnya gitu. Tapi kalau misalnya komunikasinya dari si manajer ini lebih tinggi lagi, gimana cara dia bisa menyampaikan ide-ide, bagaimana dia bisa menyampaikan strategi-strategi, itu kan butuh komunikasi yang jelas ya, butuh komunikasi yang cukup terlatih juga gitu. Semakin tinggi jabatan semakin susah ya kerjaannya berarti ya. Atau tanggung jawabnya sih sebenarnya? Iya, tanggung jawab pasti lebih tinggi ya, karena kan dia juga harus mengkoordinir tim yang ada di bawahnya gitu. Dibilang susah ya karena kan semua kompetensi itu ada level-levelnya ya gitu, mulai dari level bisa menjalankannya saja sampai yang lebih tingginya misalkan kayak tadi bisa menganalisa dan segala macam gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kakak sendiri nih, training and development yang seperti apa yang udah pernah kakak kerjakan gitu untuk perusahaan dan impact nyata itu apa sih secara nyatanya nih ya realnya? Oke, kalau misalnya kebetulan ini kan training di masa pandemi ini agak sedikit susah ya agak sedikit susah karena metodenya harus dirubah, semuanya jadi online kan. Iya, cuman
di tahun lalu atau 2019 atau 2018 ya, saya agak lupa. Memang saat itu melaksanakan proses training motivasi untuk tim-tim operationnya sales gitu. Jadi kayak SPG kayak gitu, kita kasih training, kita kasih motivasi ke mereka gitu. Hasilnya sebetulnya cukup lumayan gitu. Jadi kita coba lihat tracking salesnya gitu. Mereka lebih agresif lah gitu untuk melakukan direct sales gitu ke konsumen. Iya gitu. Jadi itu yang tadi kita bilang, oh itu impactnya ada gitu. Tapi balik lagi, gimana cara kita maintenance si impactnya itu. Tapi online sama offline outputnya beda nggak tuh? Memang akhirnya pada metodenya harus pas ya, harus itu online atau offline. Iya gitu, karena kan kalau online kita nggak bisa menguasai konsentrasi dan fokus dia gitu ya kan gitu. Jadi misalkan online ternyata dia sambil apa gitu. Di rumah kan kadang pekerjaannya yang lain atau pekerjaannya di rumah yang harus dia tangani juga gitu. Kalau misalkan kita offline mungkin lebih enak ya kontrolnya, dia ada di situ. Monitoringnya susah ya. Kalau offline, kalau online agak lebih tricky ya. Apalagi kalau online kan materinya susah diserap juga kan ya. Iya, makanya mungkin kalau teman-teman yang ingin menjalankan training online ini harus membuat sedemikian rupa agar lebih menarik gitu. Jadi jangan seperti hanya lecturing gitu. Itu pasti bikin orang membosankan gitu. Lecturing bukan hal yang salah sih, itu bagus gitu untuk beberapa topik, tapi mungkin dibuat lebih interaktif itu akan lebih menjaga keterlibatan dan menjaga fokusnya dari audiens gitu. Jadi itu masuk ke cara si people develop, gimana cara kita itu develop people-nya juga ya. Emang gimana sih cara meningkatkannya gitu, cara biar makin efektif aja, dan yang kita lakuin itu untuk mendevelop mereka tuh udah baik gitu. Oke. Memang keterlibatan langsung atau kita biasanya bilang experiential learning dari audiens itu yang lebih memiliki bobot yang lebih besar gitu untuk proses pembelajaran daripada kita hanya lecturing satu arah gitu. Jadi mungkin kalau offline kan kita bisa partisipasinya bisa kita tarik gitu. Kalau misalkan online ya kita agak susah juga ya untuk memaksakan gitu. Tapi mencoba semaksimal mungkin memaksimalkan si partisipasi dari audiensnya sih. Tapi dari pelatihan itu sendiri ya, indikator keberhasilannya itu apa sih? Oke, kalau indikator keberhasilan ya Nabil ya tadi pertanyaannya. Nah kalau indikator keberhasilan sebetulnya itu bisa dilihat dari 4 aspek gitu. Yang pertama reaction audience itu terhadap training ini seperti apa, kemudian learningnya seperti apa, kemudian apakah setelah proses pembelajaran atau proses training selesai itu ada perilaku yang berubah gitu, yang menjadikan dia lebih baik gitu sesuai dengan tujuan dari training. Kemudian ada yang step lebih tingginya lagi, bagaimana resultnya tadi, impactnya terhadap perusahaan gitu. Jadi ada 4, yang pertama itu reaction, yang kedua itu learning, yang ketiga itu lebih ke behavior, perilakunya sehari-hari jadi berubah atau enggak gitu, dan yang terakhir itu ke resultnya. Kayaknya susah banget ya nilainya. Itu ada metode sendiri atau gimana tuh Kak? Iya memang itu ada metodenya sendiri. Contoh nih ya, kita biasanya kalau misalkan reaction itu kita lihat abis training nih kita suka kasih kuesioner gitu. Mereka puas nggak sih dengan sarana dan prasarana, terus puas nggak sih dengan trainernya cukup kasih mereka waktu nggak untuk mereka belajar, trainernya itu cukup ngasih waktu nggak untuk mereka tanya jawab, itu reaction gitu. Kalau learning sih kita biasanya pakai post-test. Iya, pretest, post-test, bener banget pretest dan post-test gitu. Jadi sebelum training dimulai kita kasih dulu nih pretestnya. Jadi kita tahu level kemampuannya mereka seperti apa, kita bandingkan dengan saat post-test gitu. Apakah ada peningkatan pengetahuan gitu. Pretest post-test kan kita di ranahnya pengetahuan ya, di knowledge-nya. Berarti itu dipantaunya berapa bulan sekali atau berapa? Biasanya kalau pretest itu berbeda-beda sih, cuman biasanya sih pretest post-test sebelum dan setelahnya ketika kegiatannya gitu. Sebelum kegiatan, terus kegiatan berlangsung, baru post-testnya. Kan
penjualan gitu. Itu behaviornya. Di resultnya nanti kita lihat lagi apakah betul nih dari behaviornya dia sudah berubah, resultnya itu ada perubahan sales achievement, contoh kayak gitu sih. Untuk tadi apa, impact ya. Berarti kalau udah di perusahaan gitu kayak semuanya udah tertata ya dari awal sampai ke jangka panjang. Nah buat kita nih Kak yang pebisnis baru, kan kalau di perusahaan tuh udah ada HR yang udah lama ada dan udah ngatur semuanya. Nah kalau kita nih calon CEO muda nih, gimana cara mendevelop diri kita sendiri dan nanti teman-teman kita? Oh iya ya, kalian ini kan calon entrepreneur muda ya. Saya enggak sih. Teman-teman saya. Teman-teman Nabil ya. Udah tua. Saya masih belajar. Oke, mungkin 2-3 tahun lagi kita akan bertemu. Nabil udah CEO, Hana udah CEO ya, gitu. Jadi gini, kalau misalkan perusahaan memang kita udah ada bagian yang ngurusnya ya, kayak kita ada HR, ada people and development gitu. Akhirnya semuanya jadi lebih terhandle gitu ya. Tapi bagaimana nih kalau misalkan perusahaan baru banget, sedangkan CEO-nya sendiri atau owner-nya sendiri tuh butuh training and development itu sendiri gitu. Ya, balik lagi kita kan tahu ya ada istilah mentor gitu. Mentor ini apa sih? Nah, mentor ini kan fungsinya bisa untuk membimbing gitu. Mentor ini kan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cenderung bisa dibilang lebih lama gitu ya di bidang yang mungkin nanti bisa punya mentor sendiri ya gitu. Jadi melalui mentor ini berusaha agar proses training and development untuk CEO-nya, untuk foundernya ini terjaga gitu. Jadi bisa disalurkan melalui itu mungkin ya. Tapi harus sebidang ya gitu biar. Mentor tuh contohnya apa sih Kak? Oke, mentor itu sih gitu sebetulnya siapa aja yang bisa membimbing gitu. Ketika kita terbimbing dengan orang tua gitu, walaupun secara struktural kita nggak ada, maksudnya nggak ada strukturalnya kan, tapi ya itu bisa dibilang sebagai mentor kita gitu, karena dia bisa membimbing kita untuk mencapai satu tujuan yang jelas gitu. Tapi tadi Nabil bilang kan harus satu bidang atau enggak gitu ya. Kalau bisa sih satu bidang. Kenapa? Karena kan kita berharap melalui pengalaman dia, melalui proses dia sampai akhirnya jadi seperti ini gitu, itu yang akan kita pelajari gitu ya. Itu yang akan menjadikan pembelajaran secara tidak langsung gitu. Soalnya kan kalau nggak sebidang tuh kayak pernah ada temen nih nanya jualan sapi ke yang jualan tumbuhan gitu kan nggak nyambung gitu. Iya. Ngasih taunya juga kan bingung gitu. Ini kalau yang jualan sapi ya nanyanya ke penjual yang sapi daging lagi lah sebenarnya atau nggak apa yang mirip-mirip ya. Oke. Ya walaupun misalkan yang jual sapi tapi nanya ke yang jual apa tadi? Tumbuhan. Ya mungkin dia bisa mentorin hal-hal yang lainnya gitu, lebih ke motivasinya gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Cuman kalau secara mentor bisnis teknis ya mungkin lebih baik satu ini ya, satu bidang gitu. Karena beda kan, marketingnya juga beda, cara pemasaran beda. Ya, pasti totally berbeda ya gitu. Jadi mentor tuh kalau tadi kan kayak mentor yang secara tidak resmi lah ya, tapi ada nggak sih organisasi yang emang khusus kita mentoring buat jadi CEO, mentoring buat bangun usaha, itu ada nggak sih? Setahu saya akhir-akhir ini kan ada ya inkubator untuk startup gitu. Iya, inkubator untuk startup kan sekarang kayaknya udah banyak gitu. Jadi saya belum terlalu mendalami sih ya untuk bisnisnya mereka itu seperti apa. Cuman yang kebayang itu memang mereka itu mendidik atau memastikan bahwa startup ini berarti CEO-nya atau owner-ownernya ini on track gitu, sesuai dengan tujuan mereka itu apa. Jadi mereka akan perhatikan progresnya step by stepnya, akan menjadi mentornya juga gitu, agar hasil akhirnya perusahaan itu bisa ada, perusahaan itu bisa eksis, perusahaan itu bisa berjalan gitu. Ada tuh di ITB yang menanggunginya. Inkubator bisnis ya? Iya. Namanya Ciel. Bukan, ada lagi ya. Coba tanya aja teman-teman kau yang di ITB, pasti ada yang khusus startup tuh ada. Gitu ya. Oh iya. Sekarang sih memang saya pernah dengar sih, cuman secara spesifik belum mendalami ya gitu, belum mendalami terkait itu. Tapi ini tentang dari CEO kan, dari kedepannya kan pasti ada staffnya nih kayak. Iya. Seberapa penting sih staff menilai atasannya gitu? Dan sebaliknya, atasnya menilai staffnya. Oke. Itu
Itu sangat penting sih sebetulnya ya. Kenapa? Karena kan semuanya perusahaan itu punya goals ya. Kenapa perlu ada feedback antara atasan dan bawahan dan atasan agar tetap on track gitu. Kadang-kadang kan kita melakukan sesuatu yang itu tuh sebetulnya bukan untuk tujuan perusahaannya gitu. Ya itulah fungsinya feedback. Kalau misalkan di perusahaan mungkin ada beberapa perusahaan yang udah menjalankan juga 360 degrees feedback. Mungkin Nabil sama Hana pernah dengar ya gitu. Jadi itu tuh bagaimana satu orang itu diberikan feedback oleh semua stakeholdersnya gitu. Jadi oleh rekan kerjanya, oleh atasannya, oleh bawahannya. Jadi itu kan kalau kita dinilai oleh banyak orang, sepertinya itu emang nilai yang objektif gitu. Beda kalau kita hanya dinilai sama satu orang gitu. Ya. Tapi ini biasanya nih staff nih bawahan menilai atasannya itu kan suka takut ya. Nah itu biasanya gimana tuh? Nah, melalui ini 360 degrees itu kalau di perusahaan saya sih memang dia pakai sistem ya. Jadi di sistem itu tidak bisa dibocorkan siapa menilai apa pada siapa jadi gitu. anon Gitu. Jadi nanti sistemnya itu dia ada kayak membuat sebuah organisasi gitu. Jadi dari sistem itu nanti akan menentukan siapa menilai siapa gitu. Yang 360-nya atasannya, rekan kerjanya, dan bawahannya gitu. Jadi orang-orang yang berkaitan itu akan menilai si orang itu gitu. Cuman hasilnya nanti di akhir nggak akan nih ada Nabil menilai saya seperti apa atau Hana menilai Nabil seperti apa. Karena nggak tahu gitu. Bocorin. Hasil Nabil itu hasil penilaian dari semuanya gitu. Jadi nanti sistem yang akan mengkalkulasi penilaian itu gitu. Tapi ada nggak Kak yang nge-maintain yang monitoring kira-kira dari semua feedback yang udah didapat ngaruh nggak nih ke dia bakal ubah sikap nggak nih gitu? Ada nggak Kak metode yang buat nilai itu? Metode ya, memang itu harusnya jadi metode yang berkepanjangan ya. Jadi misalnya biasanya kan penilaian 360 degrees itu kalau idealnya 6 bulan sekali gitu kan, tapi ada juga yang melakukan 1 tahun sekali gitu. Itu harusnya tim-tim dari HR ini memang memonitoring. Jadi dari feedback itu kita bisa lihat, Nabil itu ternyata kurangnya hal apanya nih, misalkan hal komunikasinya. Berarti itu menjadi need analysis bahwa Nabil itu butuh penambahan kemampuan di komunikasinya. Butuh mungkin banyak sih penambahannya. Kurangnya banyak aspek yang harus ditambahkan. Ya mungkin itu hasilnya akan berbeda dengan Hana. Mungkin Hana komunikasinya udah oke, cuman mungkin lebih ke ini loyalitasnya mungkin. Loyalitas mungkin karena Hana dinilai masuknya nih kayak seminggu cuma 4 kali nih, kenapa gitu? Kenapa nih ada masalah gitu? Ada masalah kah gitu? Yang bener dong, itu tuh. Jadi hasil dari 360 degrees juga bisa jadi analisa HR secara keseluruhan untuk memberikan training apa yang baik. Kak, itu kan kalau kayak gitu kayak udah nyasar individu banget. Tuh HR gimana tuh harus ngelatih tiap individu apa gimana tuh? Gini, training itu kan banyak ya. Ada training yang memang kita klasikal tapi ada yang one on one gitu. Misalkan counseling, terus juga coaching, itu kan bagian dari training juga sebetulnya. Kalau coaching tuh rame-rame atau harus sendiri? Biasanya sih biasanya one on one gitu. Personal gitu ya. Konsultasi juga. Betul. Counseling biasanya one on one gitu. Jadi memang lebih intens ya, lebih intim ya, lebih intim dibandingkan dengan klasikal kita pembelajaran, misalkan pembelajaran tentang selling skill itu kan bisa semuanya akan dapat materi yang sama gitu. Tapi kalau coaching, counseling itu kayaknya lebih private gitu. Setiap orang unik kan gitu. Jadi kita lebih harus mendalami si karyawan itu gitu, spesifik betul. gitu. Si HR tuh kayak ngurus semuanya, tapi gimana cara HR ngurus mereka sendiri gitu? Iya, padahal HR itu ngurus manusia tuh pusing loh sebenarnya. ngurus orang tuh pusing, tapi ngurus diri sendiri tuh gimana gitu sebagai HR? Kita ngurusin orang sebegitunya ya, tapi kita sendiri siapa yang ngurus Iya, gitu. Iya, memang akhirnya kita mengurus semuanya sih gitu, termasuk mungkin diri sendiri juga. Kita biasanya sih kalau saya kan punya atasan ya gitu. Pada akhirnya saya akan kembali pada atasan saya gitu. Derajat lagi tuh ya. Gitu, akan kembali pada atasan saya gitu. Pasti ngurus diri sendiri dong. Soalnya kan ada harus quotes, sebelum ngurus orang lain ya. Sebelum ngurus orang lain, urus diri sendiri dulu. Oh iya. Quotes siapa ya? Bahagiakan diri sendiri dulu, baru bahagiakan orang lain. Bahagiakan orang lain. Diubah sedikit. Dan nih cara ini Kak,
atasan dengan staff biar ada tips nggak sih biar hubungannya baik gitu, nggak selek. Baik gitu. Oke, kalau untuk adalah karyawan yang performance-nya kok begitu-begitu aja gitu, kok nggak naik-naik gitu setiap bulannya gitu, itu memang akhirnya perlu dianalisa lebih lanjut ya gitu. Mungkin orangnya bisa dipanggil sama HR atau sama atasan yang bersangkutan dulu gitu. Apa sih sebetulnya permasalahan-permasalahan yang dia hadapi sehingga performance-nya itu nggak naik-naik? Apakah dia merasa kurang support dari timnya, atau dia merasa kesulitan yang lain gitu, atau memang dia lagi ada permasalahan pribadi? Itu bisa jadi juga sih gitu, diajak ngobrol dulu gitu. Nah nanti itu bisa jadi analisa HR gitu. Oh ternyata yang dia butuhkan adalah apa? Kalau misalkan training ya berarti diberikanlah training yang bisa meningkatkan performance-nya dia gitu ya, sih. Berarti nggak langsung dikeluarin kita harus Siapa yang ngajarin dulu, kasih kesempatan dulu sekali 2 kali. Biasanya berapa kali nih kasih kesempatannya sampai kesempatannya bener-bener deket gitu? Tergantung dari usernya masing-masing. Ada yang selalu memberikan kesempatan berikutnya gitu. Oke, jadi kalau misalkan rata-rata sih di perusahaan memang 20%-nya itu orang-orang yang below average gitu ya. Average-nya itu yang paling besar nih, yang 60% gitu, yang excellent atau above average-nya itu ada 20% lagi gitu. Nah, tujuan dari si training and development ini gimana sih kita caranya meningkatkan yang tadinya orang-orang yang ada di average nih, yang berpotensi untuk kita tingkatkan untuk biar pindah nih mereka-mereka ini ke jadi orang-orang yang excellent gitu. Itulah tugas dari training and development gitu. Keren. Nih Kak, kalau misalkan kita sebagai CEO baru kan tadi kita udah ngebahas gimana caranya ngedevelop si CEO-nya sendiri. Tapi nih ketika usaha baru belum ada apa-apa nih. Nah, gimana tuh cara si CEO-nya ngedevelop staff-staff baru mereka? Nah, Gitu. Oke. Otomatis pasti harus tahu tujuannya dulu ya. Tujuan dari development saat ini itu apa gitu misalkan, dan siapa-siapa aja audiensnya, itu harus firm gitu dari awal agar CEO atau kalian ini sebagai entrepreneur tahu nih, oh arahnya lebih baik metodenya seperti apa gitu. Kemudian materi-materi yang disampaikannya harus apa dulu gitu. Karena kan beda-beda ya, jangan sampai orang baru join sama kalian gitu, tapi udah dikasih materi-materi yang terlalu expert gitu. Kita harus tahu shock ya itu ya. Dia kayak, apa nih kok susah banget kerjaan gue gitu. Jangan sampai kayak gitu, maksudnya tetap ada proses gitu. Karena kan bisnis juga berkembang dari kecil ke besar gitu kan. Jadi dikasih taunya berproses gitu, step by step kayak gitu. Nah, terus kalau ditanya metode apa, memang metode yang terbaik adalah experiential learning gitu. Gimana kita melibatkan mereka dalam proses pembelajarannya gitu. Mereka bisa memaknai sendiri proses pembelajaran itu gitu. Itu yang terbaik sih. Ada contoh realnya nggak Kak? Contoh ya. Studi kasusnya ini. Studi kasus biasanya sih experiential learning ini melalui apa ya, simulasi atau role play kayak gitu sih. Jadi gitu ya melalui simulasi itu kan mereka akan benar-benar terlibat dalam prosesnya gitu, atau role play gitu. Baik lagi kalau lecturing bukannya itu hal yang buruk, bukan, tapi kadang-kadang orang kita suka implementasinya lebih sedikit gitu. Karena bentuknya kan satu arah aja, ada pun tanya jawab di akhir. Itu pun kalau kita nggak aktif-aktif banget, ya udah materinya kayak lewat aja gitu. Jadi sebisa mungkin emang dibuat menarik gitu, dibuat sebuah simulasi agar kita semua terlibat dalam proses pembelajaran gitu. Real simulasinya kayak gimana sih? 2 arah harusnya ya kayak. Iya, 2 arah. Misalkan gini, kita mau ajarin mereka terkait dengan komunikasi nih. Kita punya nih simulasi kecil-kecilan. Contoh waktu itu aku buat, jadi ada 2 tim nih di sini. 2 tim itu di sini dia tahu desain sebuah produk. Yang di sini mereka harus membangun berdasarkan material-material waktu itu pakai alatnya itu Lego gitu. Di sini dia udah ada Lego yang tersusun, di sini Lego yang berantakan gitu. Nah,
cara yang pertama kita coba kalau misalkan gimana caranya Lego yang belum tersusun ini tersusun sama persis seperti cara yang sama persis seperti Lego yang ada di sebelah sini gitu. Nah, gimana caranya? Pertama kita kasih simulasi yang mereka cuman boleh berkomunikasi ya tidak. Gitu. Ya dan tidak. Kemudian simulasi yang kedua kita kasih mereka kesempatan untuk bisa komunikasi dua arah gitu, dan hasilnya sih ya kebanyakan itu akan lebih berhasil ketika mereka bisa berkomunikasi dua arah, karena kan kalau satu arah iya tidak aja itu terbatas ya gitu, jadi kadang-kadang pemahamannya berbeda, jadi banyak miss ya. Iya, banyak miss gitu lah. Itu contoh simulasi sederhananya sih gitu. Oke, keren. Tapi kayaknya kalau untuk di awal nih ya rekrutan, kayaknya kita harus nyari orang yang klop dulu ya sebenarnya. Ya walaupun sebetulnya nggak mungkin ada yang betul-betul match banget dengan culture kita, skillnya oke, terus attitude-nya oke nih sama culture kita. Dia terlalu sempurna kayaknya. Mungkin 1 dibanding berapa gitu. Pada akhirnya memang tugas dari training and development ini untuk membuat semuanya tetap ideal gitu, walaupun ada perbedaan-perbedaan tapi bisa tetap on track pada tujuan perusahaan gitu, tujuan nanti dari bisnisnya Hana, tujuan dari bisnisnya Nabil gitu. Amin ya. Jadi kira-kira kapan ini ada bisnisnya? Oh ini jadi pergantian. Jadi ganti wawancara kita secepatnya. Nanti kalau bisa kita panggil lagi ya. Buat ngelatih bisnis kita ya. Iya. Ya gitu sih paling terkait dengan training and development. Keren. Udah asik nih ngobrol banyak ya. Mau nanya apa lagi Han? Paling mungkin nih terakhir, kira-kira dari kakak sendiri tips buat kita yang mau bangun bisnis nih gimana sih biar SDM nanti tim kita tuh benar-benar bagus, solid sampai ke depannya sehingga goals kita tuh bisa tercapai. Tips buat kita sih. Maunya sih dalam hubungan bisnis kita tuh saling harmonis gitu. Oke, saling harmonis ya. Buat kita yang baru mau merintis. Oke. Yang pertama sih pasti goals dari perusahaan kalian itu memang harus clear. Statement goalsnya itu memang harus di awal itu clear gitu. Kalian ini sebagai owner, kalian ini sebagai entrepreneur dan CEO ini inginnya tuh apa gitu, karena kalau misalkan dari kepalanya aja sudah bingung nih arahnya mau kemana, jujur ke karyawan menetes ke bawahnya juga mereka bingung. Kebingungan itu mungkin hanya sedikit orang yang menikmati kebingungan gitu, hanya sedikit orang gitu, tapi mostly ketika dia bingung malah ini nggak jelas nih bos gue maunya apa gitu. Jadi kalian sebagai puncak dari perusahaan itu harus jelas goalsnya apa gitu, goalsnya apa, kemudian kalian tuh ingin membawa perusahaan ini kemana gitu. Ketika udah ada goalsnya, kebayang tuh langkah-langkah step by stepnya harus seperti apa. Tapi kalau misalkan ujung goalsnya aja nggak tahu kemana, rasanya agak susah ya untuk melangkah sedikit demi sedikit gitu. Oke, mantap sekali, sudah lengkap. Rasanya dari awal sampai akhir asik banget obrolan kita. Masih banyak yang pengen diobrolin, asik banget. Tapi terbatas waktu ya. Saya mau nanya ini sih, apa coba? Biasanya kan seleknya tuh gara-gara duit gitu kan? Selek gara-gara duit? Iya. Misalnya nih. Antara siapa dan siapa nih? Ya antara pengusaha dan pengusahanya gitu. Oke, maksudnya secara ini misalkan ownernya ada beberapa nih, contohnya begitu. Iya, memang nggak transparan gitu. Nggak transparan ya itulah 360 derajat lagi. Nggak. Jadi gini, memang kalau misalkan sebagai entrepreneur mungkin harus mencari partner bisnis yang jujur ya. Klop gitu. Klop itu mungkin satu sama lain. Iya, mengisi satu sama lain dan memang komit untuk menjalankan perusahaan ini. Once ada yang berpaling gitu dari komitmen kalian, pasti akan terjadi gesekan-gesekan itu, karena nanti seolah-olah perusahaan ini akan menjadi ada dua nahkoda, ada menjadi dua kepala gitu kesannya ya gitu. Itu yang akan membuat terkadang bawahan teman-teman nantinya akan confused nih gitu, karena ada dua nahkoda yang menjalankan kapalnya agak sedikit berbeda gitu. Kalau sedikit sih nggak apa-apa ya, mungkin goncangannya sedikit nggak terlalu terasa. Kalau banyak itu yang
rasanya sih harus menjadi PR buat Bener. teman-teman entrepreneur gitu. Soalnya banyak tuh kasus kayak Sony Ericsson udah pisah lagi. Gitu ya, iya banyak lah maksudnya. Kalau misalkan sudah agak berbeda prinsip ya semoga teman-teman nanti bisa menemukan partner bisnis yang oke gitu, dan juga bisa sustain gitu ya bisnis. Kayak jodoh juga ya, Jodoh harus ya. yang oke gitu ya, Klop harus yang gitu. klop. Untuk menggapai satu tujuan. Ya. Mungkin memang harus clear tujuannya di awal gitu. Keren. Mantap sekali. Mantap, mantap. Ya, makasih banyak loh Oke, sama-sama Hana, Sukses Nabil, terus thank you. di HR-nya. Iya, Thank you. Kita doain selalu menjadi kakak yang baik ya. Kakak yang baik ya. Iya, Dan thank you. karirnya Dan bantu sempurna nanti gitu. bisnis kita ya. Oh iya ya, nanti dibantu Bantu ya. mendevelop HR kita. Oke. Ya, thank you buat Hana sama Nabil Ya. buat waktunya. Thank you udah sharing. Kita Thank saling you juga. sharing ya hari Thank ini. you banget. Saya juga belajar nih terkait entrepreneur gitu. Oh iya ternyata entrepreneur itu harus banyak juga yang yang disiapkan Iya. gitu. Oke. Oke. SDM ya, karena itu Terima benar-benar kasih jantung. Kal udah datang Iya, ke makasih banyak. SDM ITB ya. Oke, Kita tunggu sukses juga ya kesempatan untuk lain ya. Chills. Amin. Makasih Siap. Kak. Iya, oke. Makasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan semoga bermanfaat karena emang Iya. bermanfaat banget sih ya. Insya Allah bermanfaat kalau kalian mendengarkan dari awal sampai akhir. Iya, dan masih banyak episode-episode talk show chill lainnya dan jangan kemana-mana, selalu pantengin ya. Ya, minggu YouTube depan kita Chill. balik lagi ya. Oke. Ya, kemana-mana. Dadah.